Matahari, dayamu meresap masuk dalam sendi kesadaran. Jadilah arah dalam langkah, haringanku jelang semesta doaku. Halo, apa kabar? Semoga berkah semesta untuk kita semua sesuai amal perbuatan masing-masing. Untuk para bakul tongseng kambing, sementara boleh istirahat. Berbahagialah kambing yang mendapat kehormatan dalam cerita agama-agama samawi. Kambing tak sebagaimana sapi atau bahkan juga onta, sekalipun dalam posisi sebagai peran pengganti. Di dunia ini, hari ini tentu juga di Indonesia Raya, kisah pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya ditabalkan dalam peringatan hari yang disebut Hari Raya Korban atau Idul Korban, atau dalam bahasa Arabnya Idul Adha. Ibrahim dalam agama Kristen dan Yahudi disebut Abraham adalah nabinya nabi, bapak segala bangsa di dunia ini. Namun kembali ke soal kambing berkaitan hari korban itu, kini ada peningkatan derajat para pembayar korban. Bukan kambing tapi sapi. Di kalangan pejabat Indonesia muncul kebiasaan memberikan hewan korban seekor sapi benggala yang bertubuh jumbo. Makin gede atau makin berat bobotnya artinya makin mahal harganya. Makna intinya makin berbobot, baik keimanan maupun terutama keuangan. Kalau ngukur soal keikhlasan atau ketulusan, Allah yang tahu. Tapi kalau ngelihat fisik sapi jumbo yang gede banget, mongsok tetangga kiri kanan tidak tahu. Apalagi bawa buzzer dan influencer yang ditemani dayang-dayang berkamera. Kecenderungan itu ditiru beberapa anggota masyarakat kita. Kalaupun tak mampu sendirian, ya disangga borongan bareng-bareng karena bisa memberikan sapi yang jumbo itu prestis. Lebih bisa mengundang decak kagum atau pangalembana. Padahal nasihat Bahlil Lahadalia, jangan kufur nikmat. Baru kalau nyari kerjaan susah harus ngukur kekurangan diri sendiri. Introspeksi. Jangan nyalahin pemerintah. Wong sudah salah kok masih disalahin. Kasihan kan? Dalam tradisi agama-agama Ibrahimik memang ada perbedaan sisi soal kisah Ibrahim atau Abraham itu. Dalam Islam, anak yang akan dikorbankan bernama Ismail, sedangkan dalam tradisi Kristen dan Yahudi, anak tersebut Ishak namanya. Kok bisa? Yang benar yang mana? Meskipun terdapat perbedaan dalam identitas anak yang dikorbankan, inti dari kisah itu adalah ujian iman dan ketaatan total kepada perintah Tuhan. Dalam pandangan filsuf Denmark yang beragama Kristen, Søren Kierkegaard, merenungkan tindakan Ibrahim sebagai bentuk penangguhan teleologis atas etika, teleological suspension of the ethical. Ia berpendapat bahwa Ibrahim dalam ketaatan kepada perintah Tuhan untuk mengorbankan anaknya melampaui norma-norma etika universal demi tujuan ilahi yang lebih tinggi. Tindakan itu bukan sekadar ketaatan buta, melainkan manifestasi iman yang mendalam dan pribadi. Apa
salahnya dengan itu? Wong namanya keyakinan pribadi. Ibrahim dalam pandangan Kierkegaard digambarkan sebagai kesatria iman, knight of fight, individu yang mampu melakukan lompatan iman, leap of faith, sebuah komitmen total kepada Tuhan melampaui rasionalitas dan etika. Ibrahim percaya bahwa meskipun ia harus mengorbankan anak, Tuhan akan tetap menepati janji. Keyakinan ini bukanlah hasil dari bukti atau logika, tetapi dari iman yang mendalam. Soal perbedaan pandang bahwa yang mestinya dikorbankan Ismail atau Ishak, kalau nderek Gus Dur, kisah dua versi itu sama saja. Tidak beda di mana kesamaannya. Jawabnya mudah saja. Baik Ismail maupun Ishak, dua-duanya tidak jadi disembelih. Jadi buat apa diributin? Gus Dur balik bertanya ketika itu waktu masih sugeng. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan inklusif dan toleran dalam menyikapi perbedaan pandangan antar agama. Daripada ngeributin soal angka, fokus pada nilainya. Ada teks dan ada konteksnya. Gus Dur menekankan bahwa esensi dari kisah tersebut adalah ketaatan dan pengorbanan. Bukan identitas anak yang dikorbankan, juga bukan hanya sekedar dalam konteks sama-sama tak jadi disembelih, tetapi soal makna, ketaatan, kesetiaan, iman. Apakah kepatuhan Ibrahim karena dia dijanjikan kelak akan menjadi bapak banyak bangsa? YNTKTS. Ya enggak tahu kok, tanya saya. Tak ada dalam urian cerita. Itu bisa mendegradasi kenabian Ibrahim dong. Karena konteks ketaatan iman itu tentu bukan hanya dalam perintah mengorbankan anak, sesuatu yang paling dikasihani, tetapi kepatuhan kepada perintah-perintah lainnya yang bahkan jauh lebih ringan. Misal, jangan mencuri, jangan mencopet, jangan kopas tulisan lian di medsos tanpa permisi kepada penulisnya. Sebagaimana semesta yang menjadi rujukan tatanan kemanusiaan manusia, jangan mengubah konstitusi karena mengingkari merit system. Jangan mencabut hak lian karena punya privilege kekuasaan. Perhitungkan juga lingkungan. Kalau takbir malam-malam dengan toa yang kenceng banget suaranya itu mengganggu ternak ayam teman saya tidak? Teman saya yang lagi mulai beternak ayam di kampung Tiasan, Sleman, jengkel karena anak ayam peliharaannya yang masih piye-piye pada stres semalaman. Makanya ritual keagamaan seperti kurban seharusnya tak hanya menjadi simbol semata, namun bagaimana terimplementasi dalam kehidupan nyata melalui tindakan nyata seperti berbagi dengan sesama, membantu yang membutuhkan, menumbuhkan empati. Dengan demikian nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dapat diwujudkan dalam tindakan sehari-hari untuk memperkuat ikatan sosial dan kemanusiaan. Last but not least, yang pasti, minimarket Madura banyak yang mengingkari slogan buka 24 jam non-stop. Padahal konon jika seharmal lebih dari 24 jam, 29 jam misalnya, mereka bakal jabanin juga, tidak tidur. Tapi slogan itu terbantahkan karena di hari kurban sebagian besar warung Madura tutup, rakep beberapa hari ini.
pewarungnya mudik ke kampung halaman. Bagi mereka, mudik Idul Adha lebih afdal dibanding mudik Idul Fitri. Nyaris sama seperti umat Katolik yang lebih merayakan Paskah daripada umat Protestan yang merayakan Natal. Tapi efeknya beberapa orang yang kehabisan ini itu di malam buta, nggak ada toko atau warung buka, tanpa kecuali warung Madura itu. Itu yang mengakibatkan banyak jatuh korban perasaan. Matahari dayamu meresap masuk dalam sendi kesadaran. Jadilah ada dalam langkah Hari nan ku jelang semesta doaku.